Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada episode via video call, ada episode yang saya sendiri dengan kembaran saya, dan sekarang episode sowan. Pencitraan. Saya tahu ini adalah bisnismen Apa di daerah trainer di daerah pucuk sak pengalor. Kalau ingin cuci mobil nanti di sini ada iklannya. Ini saya di iklan. Nanti saja. Ya wis tak simpen ya. Kasih pun sih. Serangannya disimpan Mas Yan. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis. Bisnis dengan orang yang terjun di dunia bisnis dan juga dalam pandangan agama yang nanti akan disampaikan oleh Gus Pak. Bukan dalam pandangan agama, dalam pandangan bebas. Dalam pandangan bebas, tapi yang dikemas dalam Berbasis agama. Tetap boleh. Dicocok-cocok nolah. Kan ini Mas. Ini karena tayangnya di YouTube dan tidak ada orang Jawa, saya berusaha pakai bahasa Indonesia. Siap. Yang jadi bahasan pada hari-hari ini, bagaimana bisnis di era pandemi ini? Ruwet. Kayak Pak Jokowi. Iya, persis. 3 kata itu sudah mewakili semuanya. Kalau mau dijabarkan tidak cukup waktunya. Masih cukup mestinya. Karena ini cuma tapping. Bisa dipotong-potong. Dipotong ya. Nanti yang tidak cocok dengan saya potong. Dulu itu ketika saya pernah ikut pelatihan kewirausahaan. Saya masih ingat Pada tahun sekitar 2003. katanya ingat. 2003. Enggak, kata-katanya yang ingat. Oh iya. Tahunnya sama-sama antara 2002-2003. Iya. Pemateri itu bilang kalau mau bisnis itu yang akan bertahan sampai seumur hidup itu ada 3. Apa saja? Pendidikan, Pendidikan, pakaian, pakaian, dan makanan. makanan. Nah, saya masih ingat itu. Kamu mau bisnis 3 ini selamanya akan laku. Dan ternyata itu sekarang cuma teori kena pandemi itu. Mandek semua. 3-tiganya ini mandek semua. Jadi teori itu menurut saya sekarang harus direvisi lagi. Berarti sampean ini nanti di-share ke yang pelatihan. Harusnya melihat ini nanti. Amin. Harusnya melihat. Biar sampean diundang. Tentor Bikin saya pelatihan. juga harusnya melihat itu. Sebentar, ini tadi kan ada katanya bisnis yang tidak akan berhenti, ada 3. Nah ini perlu saya tanyakan ke Gus Mat. Bisnisnya pendidikan. Pendidikan kok dibisniskan, ini gimana menurut sampean? Ya itu kan pandangan orang sekarang. Iya. Orang sekarang kan memang di kehidupan sekarang kan memang diindustrikan semuanya. Kemarin bahasan kemarin musik diindustrikan, budaya diindustrikan, Film juga kemarin. film diindustrikan, padahal itu bagian dari budaya kan. Ya termasuk pendidikan tidak lepas dari itu. Sebagian orang ingin mengindustrikan itu juga gitu. Mengindustrikan Ya, pendidikan. biasa lah, nggak aneh gitu loh. Terus kan ketika tahu ada 3 bisnis yang tidak akan Yang tidak akan Yang akan bertahan yang terus. akan bertahan terus ya sampai meninggal. Ya. Itu 3 itu. Tapi kenapa kok sampai milih cuci mobil? Nah, itu. Ini sekalian promosi ya. Iya. Siap. Ini nggak nyuci mobil. Iya. Saya jelek-jelek gini punya bisnis, 1 diantaranya cuci mobil, kemudian variasi mobil, kemudian travel, dan ini yang masih coba-coba ini jual beli mobil. Jual beli mobil. Bukannya dulu pernah makelar? Tidak, Hampir. mepet. Nah, ketika teori itu dulu pernah saya bayangkan 3 ini nggak akan pernah habis. Ternyata semua orang berpikiran ke situ semua. Sudahlah,
kalau emang 3 ini yang akan bertahan lama, ternyata semuanya milih 3 ini. Daripada saya pusing-pusing banyak saingannya di 3 ini, ngapain saya harus mengikuti mereka? Saya banting setir aja lah ke yang lainnya. Itu ceritanya. Terus gini Gus, kan ini bahas sisi bisnis ya. Dalam Islam sendiri, apakah ada anjuran untuk berbisnis atau sebagainya? Anjuran berbisnis kalau dalam artian hanya mengumpulkan dunia ya nggak ada ya. Iya. Soalnya Islam selalu menggabungkan antara dunia akhirat ya. Jadi meskipun berbisnis juga tetap harus dihubungkan dengan akhirat. Makanya kan dibilang monggo cari apa dunia tapi jangan sampai lupakan akhirat. Soalnya masih ada hubungannya. Mau cari dunia kayak apa ya akhir-akhirnya nanti tetap dihisap segala macam kan. Makanya monggo bisnis tapi ya tetap yang halal. Kayak di Indonesia insya Allah banyak yang halal bisnis. Nggak ada hambatan korupsi kan? Nggak ada. Nggak ya? Anti ini. Anti ya? 100% nggak ada korupsi. Alhamdulillah. Karena nggak bergantung negara ini. Ya kayak gitu insya Allah halal. Dan kalau halal berkah. Ya gitu. Jadi kalau bisnis ya boleh aja. Dan sahabatnya Kanjeng Nabi banyak yang bisnismen. Sayyidina Utsman, bisnismen. Sayyidina siapa namanya? Itu bisnis apa ya pada saat itu? Saat itu yang paling banyak ya perdagangan ya. Dan perdagangan saat itu kita memahaminya juga bukan perdagangan yang masa sekarang. Masa sekarang kan cuma pakai duit ya. Kalau dulu ya barter sama duit dan lebih banyak barter. Iya. Dan barter menurut orang dulu itu sudah sangat menguntungkan. Dan kalau kita lihat sejarah Sayyidina Utsman itu ketika meninggal Abdurrahman bin Auf seingat saya ketika meninggal istrinya 4 itu persatunya dapat warisan itu 8 miliar kalau pakai uang sekarang. Bisnisnya sangat sukses sekali bisnisnya. Kalau cuci mobil, Kalau mobil berapa miliar? Saya jujur aja ya, jujur. Yeah. Ini jujur, belum pernah saya jujur ini, kecuali di sini. Saya itu tidak akan pernah bohongi kalau nggak terpaksa. Sebenarnya awal saya berbisnis itu, nanti tolong dijelaskan juga Gus Mat ya. Ada itu apa itu makalah atau hadis itu yang khairun nas anfa'uhum linnas itu lah. Sebenarnya saya ingin memberdayakan teman-teman saya. Itu awalnya dulu. Memberdayakan atau memperbudak? Jangan memperbudak. Kalau memperbudak itu apa namanya nggak sesuai dengan bayarannya, katakanlah begitu. Yeah. Tapi saya enggak, insya Allah enggak. Alhamdulillah. Kawan-kawan saya itu sebenarnya dulu itu banyak, enggak hanya banyak yang pengen kerja, tapi enggak ada bidang, nah enggak ada lahan apa namanya yang ingin diikuti. Akhirnya waktu saya masih ngajar dulu, masih kerja, itu saya akhirnya berpikiran kayak gitu, ya opo, gimana caranya teman-teman saya itu bisa saya akomodasi. Berarti sempat ngajar sebelum Sering. bisnis. Anak-anak kecil saya ajar juga itu Bukan ngajar. maksudnya ini pernah jadi guru. Pernah. Alhamdulillah pernah. Berapa tahun? 2010 ya sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Baru cuman 4 tahun. Berarti ini ada basic guru. Bisa kita Cerca. bombardir cerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan. Sudah lupa sih. Kalau tanya bisnis saya jawab. Kalau saya tanya pendidikan nanti di belakang aja lah nanti. Sekarang di layar. Gini, kan ini di masa-masa pandemi seperti ini. Kan banyak orang yang usaha itu ngos-ngosan. Kalau apakah ada saran atau tips sebenarnya kalau dalam sisi agama gitu, dalam Islam sendiri ketika terjadi wabah gitu, bisnis itu gimana? Kan wabah sendiri kalau ada wabah nggak boleh keluar, nggak boleh masuk ke tempat yang ada wabah. Jadi kalau di pandangan Islam sendiri sebenarnya mencari rezeki itu emang baik. Dan kalau emang dilakukan dengan halal, dengan niat yang baik, malah bisnis itu bisa dirubah jadi ibadah kan, berpahala malah kan seperti itu. Tapi meskipun itu hubungan dengan akhirat, hubungan di duniawinya juga tetap kita pikirkan. Makanya kalau kita lihat Al-Quran atau lihat sejarahnya Nabi beliau sendiri, kehidupan beliau yang biasa ya, kecukupan saja. Bahkan lebih sering kekurangan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi nggak mikirkan
tujuan saya itu lebih ke dunia, enggak. Rasulullah tujuannya ke akhirat dan semua keluarganya seperti itu. Jadi ketika mereka kekurangan ya biasa saja. Kalau semisal kita yang hidup di masa pandemi ini bisa niru Kanjeng Nabi, kalau semua itu terserah Gusti Allah, ya mungkin kehidupannya Rasulullah bisa jadi solusi. Tapi kalau kita masih pikiran belum kuat kayak gitu, kita bisa lihat ke nabi yang lain. Di sini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika beliau jadi raja, bukan raja saat itu, menteri. Masih Menteri ekonomi saat itu. Beliau jadi menteri ekonomi. Itu beliau punya pikiran dan beliau tahu bahwa bakal ada krisis. Dan krisis ini bisa kita artikan dengan banyak ya. Pandemi juga bisa kita katakan Bu Sri krisis. Mulyani, tolong ini nanti dilihat ya Bu. Jadi dia sudah pandangannya visioner sekali sampai 14 tahun. 7 tahun ini kita bakal aman, 7 tahun setelahnya kita bakal mengalami krisis, dan 7 tahun setelahnya baru selesai krisisnya. Ketika beliau melihat seperti itu, beliau langsung mempersiapkan bahwa 7 tahun ini harus ada harta yang disimpan untuk menghadapi 7 tahun yang krisis. Nah, jadi kita bisa ngambil pelajaran dari situ bahwa oke lah, kita cari rezeki monggo, tapi jangan sampai rezeki itu setelah kita dapat langsung kita habiskan semau kita. Harus tetap ada simpenan untuk menghadapi masa krisis. Jadi dalam pandangan Islam sih sebenarnya enak-enak saja. Meskipun kayak gini, kalau memang kita menyimpan bukan menimbun ya. Menyimpan nih, ketika ada kebutuhan sama netizen. ketika ada kebutuhan langsung dipakai seperlunya. Menimbun masker. Ketika ada kebutuhan dipakai seperlunya, dan itu sangat baik sekali. Bukan berarti kita nggak tawakal, nggak, kita tawakal, tapi tetap ada usahanya menyimpan itu. Tawakalnya ketika terjadi krisis, kita mengeluarkan sedikit demi sedikit demi kecukupan aja. Jangan sampai kita punya pikiran juga, saya punya duit banyak, masa pandemi gini ya tetap saya foya-foya, nggak baik juga. Itu namanya ngawur gitu. Kalau Nabi Yusuf kan enggak. Beliau ada simpenan buat negara, buat masyarakat saat itu. Tapi beliau mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Yang penting kecukupan asasinya. 3 fase itu ya. Kecukupan asasnya, kebutuhan dasarnya tercukupi ya sudah. Itu saja yang lebih dipentingkan. Berarti relevan untuk saat ini. Sangat relevan. Kalau dari sisi saya mau nambahin, kalau kita lihat dari situ sudah seharusnya setelah kita lihat pandemi kayak gini, nanti kalau insya Allah pandemi selesai, amin. Seharusnya kita kalau semisal nggak punya simpenan, seenggak-enggaknya punya pekerjaan sampingan. Itu penting sekali. Dan itu nggak masalah dalam Islam. Benar. Khawatirnya kalau sekarang kita lihat banyak orang di masa ini ya, ketika ada pandemi, pekerjaan hilang, nggak punya kerjaan sampingan, ya sudah. Sementara kreditan jalan terus. Berbahaya. Apa nggak oleh kalau nggak punya sampingan? 300.000. Maksudnya apa ini? 300.000. Pas dulu nggak tahu dia. Wah. Kita tidak menjual agama. Nanti di balik layar ditanyakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu, break sejenak. Saya jeruk dulu. Break sejenak. Kita iklan sejenak. Mari ini terus dipotong, terus ono cuci mobil. Kalau tadi sudah dibahas dari sisi
sejarah dan agama, menurut Islam juga, kalau dari sisi bisnis sendiri menghadapi pandemi seperti ini, untuk rekan-rekan bisnis yang lain? Ya cocok. Ini pengalaman. Saya tidak bisa menjelaskan kalau saya nggak melakukannya. Kemarin dulu ketika bisnis masih lancar, prinsip saya itu untuk mempunyai uang, kita itu sebenarnya nggak harus menyimpan uang sebelum ada pandemi ini. Gimana caranya supaya kita tidak besar pasak daripada tiang? Ya kita besarkan tiangnya. Jadi ketika kita butuh uang untuk beli sesuatu, kita tidak usah nabung. Kita tidak usah nabung untuk beli itu, enggak. Ya kita besarkan aja penghasilan kita. Itu kemarin saya punya prinsip seperti itu. Makanya ada cuci mobil, ada tren. Harusnya gitu. Nah, ketika terkena wabah seperti ini, ruwet. Aduh, benar. Semuanya jadi ruwet. Dan prinsip yang kemarin itu hilang, kembali ke prinsip Nabi Yusuf. Ternyata kita tetap harus menyimpan untuk jaga-jaga ketika ada wabah seperti ini, ketika ada krisis seperti ini. Ya alhamdulillah, kalau saya pribadi sih, kalau dikatakan berpengaruh, enggak, sangat berpengaruh. Cuman masih bisa jalan, alhamdulillah. Saya bukannya senang di atas penderitaan teman-teman, enggak. Saya masih bersyukur. Saya enggak seperti teman-teman yang kolapsnya itu keterlaluan, benar. Berlebihan. Saya masih bersyukur seperti itu. Kalau bersyukur seperti itu bisa disalahkan sama? Masuk, Gus. Berarti gini. Bersyukur di atas penderitaan orang lain Enggak, tetap namanya. saya juga katakan loh. Saya katakan tadi enggak. Saya masih bersyukur. Saya kan melihatnya ke bawah. Oh, teman-temanku kolab. Alhamdulillah. Saya nggak melihat ke atas. Kok enak ya kayak Raffi Ahmad, nggak terkena pandemi nggak terkena krisis. Enggak, saya lihatnya ke bawah. Ini dijadikan nggak nanti? Kan tadi Mas Nadir ini bilang bersyukur. Saya pernah dengar cerita ada salah satu wali ketika ada pasar terbakar, lalu kedainya, tokonya itu nggak kebakar sendiri. Terus beliau mengucap alhamdulillah. Dan ternyata gara-gara alhamdulillah itu beliau dapat teguran. Apa benar cerita itu ada? Ceritanya ada. Tapi kan setiap orang memiliki cara pandang masing-masing. Saya nggak bisa. Nanti saya contohkan lagi. Saya nggak bisa langsung menyalahkan, ya nggak bisa. Maksudnya kadang ada orang yang pandangnya seperti itu, ada yang seperti ini. Selama itu nggak nyalahi syariat ya nggak apa-apa sih sebetulnya itu. Cuman mungkin kalau pandangannya wali yang tadi bahwa dia bersyukur gara-gara tokonya nggak kebakar sendiri, yang lain kebakar, habis itu dia istighfar, loh kok saya bersyukur, seharusnya saya ikut sedih, kan seperti itu. Itu kan dari sisi kemanusiaannya saja yang memikirkan orang lain. Tapi di langkah pertamanya tadi ketika dia mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Gusti Allah, ya nggak salah juga. Dan ketika ada sebagian teman kita yang bersyukur gara-gara dia nggak terimbas, ataupun terimbas tapi masih bisa bertahan, ya nggak apa-apa. Itu juga nikmatnya Gusti Allah, tetap harus disyukuri gitu loh. Cuman yang perlu dikoreksi, digarisbawahi, jangan saya menunjukkan syukur itu di depan orang gitu loh. Ya tetap kita. Ya ini saya tadi menunjukkan di depan orang. Orang mana ya? Ya nanti saya kasih sensor. Yang penting jangan sampai bersyukur di atas kesusahan orang lain. Itu artinya ketika orang lain susah kita nunjukkan kita bahagia, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita dari jauh, alhamdulillah nggak apa. Soalnya di sana ada Kanjeng Nabi juga menganjurkan kalau sampean lihat orang sakit, sampean bilang alhamdulillah karena saya nggak diberi sakit itu. Tapi ngomong alhamdulillahnya nggak di depan orangnya, tapi di sendirian gitu. Oh, harus dikat nanti ini, harus dikat berarti. Atau dikat gitu ya, benar. Harus dikat. Terus gini Gus, pandangan seperti itu, contoh ini dokter.
ketika ditanya sama tetangganya, keluarganya, atau istrinya, atau apa, suaminya, gimana tadi prakteknya? Alhamdulillah rame. Kira-kira sama ndak kasusnya seperti itu? Sementara pasiennya itu banyak, sakit semua, menderita, dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ramenya dia si dokter ini kan, insya Allah kita ya husnudzon aja ya, alhamdulillah rame karena dia dapat rezekinya saja. Tapi ketika lihat orang sakit, apakah dia bahagia? Ya insya Allah enggak lah. Susah juga. Kalau kita mau lihat dokter ya pegel juga sebenarnya. Kalau saya jadi dokter itu tadi, saya bersyukur itu, alhamdulillah saya ini bisa menolong benar. Bisa jadi seperti Ya, itu. tapi ditarif kok, nggak menolong itu namanya, bisnis juga ditarif. Kecuali nggak gratis mas. Justru gratis. saya akan Gitu. menarik dengan menyugesti. Ini tarif ini bentuk sedekah sampai ya. Gila ini gila ini. Ini gila ini. Enggak. Pasti gila ini. Kita menghargai ilmu. Kita menghargai ilmu. Nah, sama juga berarti kan. Bisnis semuanya juga menghargai ilmu. Terus gini mas, apa saat-saat pandemi seperti ini kan ya pasti sangat kerasa. Iya, sangat. Turunnya ekonomi kan, banyak teman-teman sendiri yang terjun di bisnis juga kan sangat itu apa? Terimbas. Pertanyaannya, apakah sampai pernah sempat merasakan krisis moneter 98? Saya belum. Saya waktu itu masih sekolah. Jadi belum merasakan. Tak kira sudah terlalu tua. Belum. Saya waktu itu masih umur sekitar 10 tahun paling. Saya masih 3 tahun. Saya masih 3 tahun. Enggak, saya belum merasa. Saya 98 itu masih sekolah. SMA kalau enggak salah. Jadi Ya, paling belum merasakan. ini paling apa? Ya ikut rame-ramenya krismon tapi nggak tahu imbasnya gitu. Iya, enggak tahu. Nah, terus Enggak merasakan. kan sampean sendiri kan pelaku bisnis. Barangkali bisa dikasih tips kepada teman-teman yang juga baru merintis bisnisnya atau sekarang itu bisnis tapi agak agak surut gitu. Tips lah. Kalau saya tipsnya enggak neko-neko. Karena saya tahu sebenarnya sama juga serat gitu loh. Iya. Tips saya itu saya jalani apa adanya. Kesedihan itu tidak akan berlangsung lama, begitu juga kebahagiaan. Penderitaan nggak akan berlangsung lama, begitu juga dengan apa namanya, ya kebahagiaan itu pasti ada akhirnya. Sudahlah, kalau sekarang lagi begini, dijalani begini, besok entah sama Gusti Allah dikasih apa, kita terima aja, dijalani aja. Kalau pesan dari Gusmet untuk pelaku bisnis pada saat krisis seperti ini. Untuk pelaku bisnis sih apa ya? Yang penting kita tadi di awal sudah bilang kalau kita kerja ini bukan cuma untuk duniawi ya, tapi juga ukhrawi. Yang artinya ketika kita kerja juga jangan kehilangan iman. Yang salah satu iman itu iman dengan qada qadar, dengan ketentuan Gusti Allah. Ketika mendapat kesulitan ya monggo disyukuri, sabar dan syukur karena bisa bersabar. Dan ketika mendapat kebahagiaan ya sabar karena menahan hawa nafsu untuk terlalu foya-foya, dan syukur karena mendapat rezeki itu sendiri. Dan jangan lupa kalau di dunia ini mau nggak mau manusia nggak mungkin mendapat kebahagiaan yang abadi di dunia. Soalnya di dunia itu sudah dari awal memang diciptakan untuk menguji manusia, jadi nggak mungkin ada enak. Kalau pengen enak selamanya ya nanti masuk surga. Seperti itu. Jadi mau nggak mau kayak gini nih pandemi sekarang ya, ini ujian buat kita memang. Semuanya, bukan cuma pelaku bisnis, tapi kita juga semua kan. Untuk kembali mengkoreksi apakah kita sudah benar bisa ridho dengan keputusannya Gusti Allah seperti ini. Kalau bisa ridho, alhamdulillah. Kalau belum bisa ridho, ya semoga belajar dan semoga diberi ridho sama Gusti Allah gitu. Yang menata hatinya itu ya susah. Yang menata hati ya. Terus ini saya juga ada pertanyaan Gus Mas. Ya. Gini Gus, orang berdagang itu kan bukan sebenarnya memang harus jujur kan, harusnya kan seperti itu. Tapi ya mohon maaf, saya coba beberapa kali justru saya malah dimarahin orang.
Jujur loh. Iya, Kalau bener. hati sampean. Saya itu mencoba beberapa kali jual ini, saya kasih, Bu, ini harganya segini, saya jual segini. Ojo jujur ngono Mas, ojo dikandani, ndak usah dikasih tahu Mas itu. Loh, kok kelihatannya kok saya yang salah? Apakah saya harus ikut arus apa namanya? Kejujuran. Nah, dalam tanda kutip ketidakjujuran seperti itu. Jadi ya kita cari rezeki ini kan bukan cuma untuk ngumpulin duit, tapi juga ngumpulin berkahnya. Kalau cuma rezeki saja tanpa ada berkahnya ya bikin kita malah terjatuh ke ke jurang yang merugikan kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang seperti itu ya mau gimana lagi? Orang memang sebagian orang memikirkan saya yang penting dapat duitnya tanpa memikirkan berkahnya. Tapi kalau kita mau memikirkan berkahnya rezeki kita ya tetap harus jujur segala macam. Nanti masalah kecukupan segala macam dari Gusti Allah. Banyak kok orang yang punya duit banyak tapi nggak kecukupan, Merasa cukup. Orang yang nggak punya duit tapi merasa kecukupan. Jadi kenapa kok merasa kecukupan? Gara-gara ada berkahnya tadi. Berkahnya diambil dari mana? Dari kejujuran tadi. Lah kok orang seperti ini? Ya namanya orang baik pasti ada yang jegal. Tapi jangan merasa baik kalau dibilang. Justru saya tuh malah pengen ikut arus aja nih. Daripada saya dimusuhi, mending saya ikut arus aja. Udahlah, nggak usah dijujur teman-teman. Biar banyak temannya. Nanti dihisap juga banyak temannya. Masuk berapa juga banyak temannya Mas? Enggak nekat. Enggak nekat. Kalian pengen masuk neraka tanpa hisab. Kalau dihisap sih pasti dihisap, tapi kalau nerakanya saya enggak mau, konyol ya. Di akhir ini, di akhir Episode bukan apa? Di akhir podcast, di akhir Obrolan. obrolan. Nah, Saya minum dulu kalau di akhir. obrolan ini akan saya akhiri dengan closing statement. Ya, monggo. La rohata fid dunya. Tidak ada istirahat di dunia ini. Tidak salamatan min alsinatin nas. Tidak ada yang selamat dari komentar dari omongan ini. dari omongan netizen. Nek kata ini orang no selamat teko cocote tonggo. Jahat itu astagfirullah. Dalam itu. Ini serius, ini agak serius saya. La khilata fil rizki. Jangan ragu tentang rizki. Mesti ada. Dan terakhir ada lagi la salam iyo. Dan terakhir mestinya ada 5, tapi saya cukupi sini aja. Itu untuk closing statement selanjutnya. Jadi kalau terlalu serius nanti biar nanti nggak ada yang lihat. Tapi semoga candaan kita dan sedikit ilmu dari bisnis dan dari segi ilmu, agama, cuman pengalaman, Nah. bukan ilmu. Kawasan. Sama wawasan yang berupa pengalaman dan dijadikan ilmu, tetap saya ambil gitu. Semoga bisa diambil hikmahnya di masa pandemi ini. Amin. Podcast kali ini kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.